Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ilham Syahdi Krisna dengan NIM 124240198. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi antrian pendaftaran pasien berbasis web. Next. Pada pertama ada proses rekrutmen ke klien. Pertama ada metode pengumpulan requirement. Pengumpulan requirement dilakukan melalui wawancara langsung dengan mahasiswa yang pernah magang di Puskesmas Karya Mulia Pontianak pada tanggal 24 September 2025 melalui telepon dengan durasi sekitar 20 hingga 30 menit. Fokus wawancara. Wawancara difokuskan pada 4 area utama, yaitu proses pendaftaran pasien, sistem antrian yang berjalan saat ini. Dari wawancara yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa saat ini Puskesmas masih menggunakan sistem manual untuk pendaftaran dan antrian, di mana petugas mencatat data pasien di buku register secara manual, nomor antrian ditulis tangan di kertas, dan tidak ada display digital untuk menampilkan nomor antrian yang dipanggil. Kendala utama yang dihadapi adalah antrian panjang di loket pendaftaran karena proses input manual memakan waktu lama. Data pasien lama sulit dicari di buku register. Pasien tidak tahu nomor antrian yang sedang berjalan. Pencatatan pembayaran manual, rawan kesalahan, dan pembuatan laporan memakan waktu 2 hingga 3 jam per hari karena harus merekap manual. Berdasarkan kendala tersebut, Puskesmas membutuhkan sistem digital yang dapat mempercepat proses pendaftaran, generate nomor antrian otomatis, menampilkan antrian di display digital. Analisis features. Yang pertama ada performance, analisis masalah. Proses pendaftaran dan antrian pasien lambat karena masih manual. Pasien harus datang pagi-pagi agar dapat nomor awal. Antrian panjang sering terjadi di loket dan farmasi. Usulan perbaikan sistem antrian digital memungkinkan pasien daftar online, nomor antrian otomatis, dan estimasi waktu pelayanan lebih cepat. Yang kedua ada information. Analisis masalah. Data pasien sering tercecer, sulit dicari kembali, dan laporan kunjungan pasien harus dibuat secara manual, sehingga berisiko terjadi kesalahan. Usulan perbaikan. Sistem berbasis web dapat menyimpan seluruh data pasien dalam database, menyediakan pencarian cepat, dan menghasilkan laporan kunjungan secara otomatis dan akurat. Yang ketiga ada ekonomi. Pendaftaran manual membutuhkan banyak kertas, tinta, serta tenaga kerja tambahan, sehingga biaya operasional tinggi. Usulan perbaikan dengan sistem berbasis web, biaya kertas dan pencatatan berulang dapat dikurangi. Memang membutuhkan investasi perangkat, namun jangka panjang lebih hemat dan efisien. Yang keempat ada kontrol, analisis masalah. Data manual rawan hilang, rusak, atau disalahgunakan karena tidak ada pembatasan akses dan backup data. Usulan perbaikan sistem berbasis web dilengkapi dengan fitur login, hak akses pengguna, serta backup database sehingga data lebih aman dan terkontrol. Yang kelima ada efisiensi. Antrian panjang sering terjadi karena pasien harus menunggu lama di loket untuk pendaftaran, apalagi jika jumlah pasien banyak. Usulan perbaikan sistem berbasis web memungkinkan pendaftaran online sebelum pasien datang ke puskesmas atau rumah sakit, sehingga antrian di tempat lebih singkat dan alur kerja petugas lebih sederhana. Yang terakhir ada servis. Pasien merasa tidak nyaman karena antrian panjang, informasi antrian tidak transparan, dan sering terjadi ketidakpuasan pelayanan. Usulan perbaikan sistem antrian berbasis web menampilkan nomor antrian real-time di monitor atau perangkat pasien, mempercepat pelayanan dan meningkatkan kepuasan pasien. Selanjutnya ada workflow diagram sistem antrian Puskesmas Karya Mulia. Yang pertama di sini ada pasien baru dan pasien lama. Pasien datang ke petugas. Petugas melayani pendaftaran pasien baru dan lama. Selanjutnya pasien mendapatkan nomor antrian. Selanjutnya pasien menunggu hingga dipanggil ke poli tujuan pasien. Sini ada di Puskesmas Karya Mulia ada 4 poli, yaitu poli umum, poli gigi, poli KIA, dan poli lansia. Selanjutnya, dokter memeriksa pasien yang dipanggil dari
antrian dan menentukan diagnosa. Data tersimpan ke rekam medis dan membuat tagihan. Pasien umum diarahkan ke kasir. Selanjutnya, pasien menerima pembayaran dari pasien umum, hitung biaya cetak bukti pembayaran. Selanjutnya, pasien pulang. Analisis sistem yang sedang berjalan di Puskesmas Karya Mulia. Yang pertama ada proses pendaftaran. Pada sistem yang sedang berjalan, proses pendaftaran sering pasien dilakukan secara manual. Pasien yang datang langsung menuju loket pendaftaran, kemudian petugas loket mencatat identitas pasien ke dalam buku register. Pencatatan ini dilakukan dengan menulis data pasien secara manual, baik pasien baru maupun pasien lama. Untuk pasien baru, data yang dicatat meliputi nama lengkap, alamat, nomor. Sedangkan untuk pasien lama, petugas mencari data pasien di buku register lama. Setelah data dicatat, pasien yang diberikan nomor antrian secara manual menggunakan kertas kecil yang ditulis oleh petugas. Yang kedua ada proses pelayanan poli. Setelah mendapatkan nomor antrian, pasien menuju poli yang dituju. Pemanggilan pasien dilakukan berdasarkan nomor urut antrian kertas yang dimiliki pasien. Pemanggilan masih dilakukan secara manual oleh dokter atau perawat tanpa adanya sistem display antrian. Pemeriksaan pasien juga masih dicatat secara manual pada kartu pasien atau catatan medis. Hal ini menyebabkan potensi terjadi keterlambatan, kesalah pencatatan, serta kesulitan dalam mengakses kembali riwayat pelayanan pasien. Yang ketiga ada proses pembayaran untuk pasien dengan status umum. Pembayaran dilakukan di loket kasir setelah selesai mendapatkan pelayanan poli. Petugas kasir mencatat pembayaran secara manual ke dalam buku kas, memberikan nota pembayaran yang dituliskan. Sedangkan bagi pasien BPJS tidak dilakukan proses pembayaran karena tidak ditanggung biaya telah ditanggung pemerintah. Sistem pencatatan manual ini berisiko menimbulkan kesalahan dalam perhitungan serta menyulitkan proses rekapitulasi data keuangan. Yang keempat ada proses laporan. Data hasil laporan, pelayanan dan pembayaran yang masih berbasis manual kemudian direkap oleh admin atau petugas khusus untuk pembuatan laporan harian maupun bulanan. Laporan ini disusun dengan cara menjumlahkan data yang ada di buku register, kartu pasien, dan buku kas secara manual. Proses ini memakan waktu yang lama dan rawan terjadi kesalahan perhitungan maupun keterlambatan penyampaian laporan. Data yang dibutuhkan yang pertama ada data pasien seperti NIK, nama, alamat, dan lain-lain. Kedua ada data antrian, nomor antrian, status waktu, dan lain-lain. Yang ketiga ada data pembayaran, tagihan, jumlah bayar, kembalian, dan lain-lain. Keempat ada data master yang poli, tarif, dan user. Data master yang pertama ada data poli umum atau A. 10.000, poli B 15.000, poli KIA C 10.000, poli lansia D 10.000. Yang kedua ada data tarif. Tarif standar poli dengan histori perbuahan untuk diaudit dapat disesuaikan oleh admin. Yang ketiga data user. Admin, petugas pendaftaran 2/3, 2-3, petugas poli 4, kasir 1-2, kepala puskesmas 1. Data konfigurasi Puskesmas Karya Mulia Pontianak jam 7 hingga jam 12, format RMYYYMMDDSS reset jam 00. Yang kelima ada relasi data poli berrelasi dengan data tarif one to one, data user, data poli many to one, konfigurasi al master atau one to many. Nextnya ada aktor. Pertama ada pasien baru atau lama. Yang kedua ada petugas pendaftaran melayani pasien yang datang ke loket pendaftaran. Ketiga ada kasir menggunakan data master tarif untuk menghitung biaya pemeriksaan pasien umum. Petugas poli menggunakan data master poli untuk masing-masing biaya. Dokter menerima pasien yang sudah dipanggil oleh petugas poli. 6 ada kepala puskesmas. Kepala melihat data master untuk monitoring dan evaluasi tanpa hak untuk
buat data puskesmas. Informasi atau data, pertama ada data poli, ID poli, nama poli, kode antrian, biaya pemeriksaan, kapasitas harian, status dan deskripsi layanan. Yang kedua ada data tarif, ID tarif, jenis layanan, relasi poli, nominal biaya pendaftaran, keterangan, tanggal berlaku, status, dan status. Yang ketiga ada data user, ID user, username, password, nama lengkap, role, email, nomor telepon, status, tanggal dibuat, terakhir, dan terakhir login. Nomor 4 ada data konfigurasi, nama puskesmas, alamat, logo jam operasional, format, nomor RM, format antrian, session timeout, dan max login attempt. Selanjutnya ada tabel hak akses. User di sini ada 4, petugas pendaftaran, petugas poli, petugas kasir. Yang terakhir ada administrator. Pertama ada proses pendaftaran pasien baru. Datanya seperti data pasien baru, nomor rekam medis, data antrian, nomor antrian, cetak nomor. Data pasien hanya bisa di create, read, update. Nomor rekaman medis, create, read. Data antrian, create, read. Cetak nomor antrian, create. Yang kedua ada proses pendaftaran pasien lama. Pencarian data pasien hanya bisa di read. Data pasien lama hanya bisa di read dan update. Riwayat kunjungan hanya bisa di read, dibaca. Data antrian hanya bisa di create dan dibaca. Cetak nomor antrian di create. Yang ketiga ada proses monitoring antrian. Lihat antrian real time hanya bisa di read. Status antrian per poli hanya bisa di read. Yang kedua ada petugas poli dengan proses pemanggilan antrian. Daftar antrian hanya bisa di read. Daftar pasien hanya bisa di read. Data panggilan nomor hanya bisa di read and update. Yang status antrian hanya bisa di read dan update. Selanjutnya ada status antrian selesai, hanya bisa di read dan update. Notifikasi kasir hanya bisa di create. Selanjutnya ada proses monitoring antrian. Lihat antrian real time, hanya bisa di read. Jumlah pasien hanya bisa di read. Yang ketiga ada user card. Kasir dengan proses pembayaran. Data pasien hanya bisa di read, data tagihan hanya bisa di read, biaya per poli hanya bisa di read, input pembayaran hanya bisa di create dan read. Selanjutnya ada hitungan kembalian hanya bisa di create dan read. Ada data transaksi bisa di create dan read. Bukti pembayaran hanya bisa di create dan read. Cetak bukti pembayaran hanya bisa di create. Riwayat pembayaran hanya bisa di read. Ini ada yang keempat ada administrator dengan proses manajemen user. Data user hanya bisa di create, read, update, dan delete. Username dan password hanya bisa di create, read, dan update. Role user hanya bisa di create, read, update. Status user hanya bisa di read, update. Hak akses luar hanya bisa di read dan update. Selanjutnya ada proses manajemen pasien. Semua data pasien bisa di create, read, update, dan delete. Riwayat kunjungan hanya bisa di read, update, dan delete. Koreksi data pasien hanya bisa di read dan update. Selanjutnya ada proses manajemen master data. Datanya ada data poli. Dia bisa di create, read, update, dan delete. Tarif pemeriksaan hanya bisa di create, read, update, dan delete. Pengaturan sistem hanya bisa di read dan update. Selanjutnya ke proses manajemen antrian. Semua data antrian
hanya bisa di-read, update, dan delete. Reset antrian harian hanya bisa di-read, update, dan delete. Manajemen pembayaran. Semua data bisa di-read, update, dan delete. Void atau batal transaksi hanya bisa read dan update. Yang terakhir ada laporan. Proses laporan, laporan pasien, create, read, laporan antrian hanya bisa di create dan read, laporan pembayaran hanya bisa create dan read, ekspor PDF dan Excel bisa create dan read, dashboard monitoring hanya bisa di read. Untuk bukti dokumennya saya tidak bisa menunjukkan yang asli karena dari yang narasumbernya ini katanya sudah dihapus. Jadi saya hanya mengambil di foto Google. Yang pertama ada buku register pendaftaran yang berbasis kertas dan nomor antrian. Ada kartu berobat pasien atau rekam medis manual dengan pencatatan kertas, nota pembayaran kertas. Ada bukti dokumen laporan harian, mingguan, bulanan, dan manual. Bulanan manual. Ini dalam bentuk kertas. Selanjutnya ada functional requirements. Yang pertama ada manajemen authentication dan user. Sistem harus dapat melakukan proses login dan validasi username dan password. Sistem harus dapat membedakan hak akses berdasarkan oleh user, petugas, pendaftaran, desk poli, kasir, admin, dan kepala puskesmas. Sistem harus dapat melakukan logout dan menghapus session user. Sistem harus dapat mengubah password dan user sendiri. Sistem harus dapat menampilkan error message jika kredensial login salah. Sistem harus membatasi maksimal 3 kali percobaan login yang gagal. Sistem harus dapat menyimpan password dengan enkripsi yang aman. Yang kedua ada manajemen pasien. Sistem harus dapat melakukan pendaftaran pasien baru dengan input data lengkap, NIK, nama, KK, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, status, BPJS atau umum. Kedua, ada sistem harus dapat melakukan pendaftaran pasien lama dengan pencarian berdasarkan nomor RM atau nama. Sistem harus dapat menggenerate nomor rekam medis unik secara otomatis untuk pasien baru. Sistem harus dapat menyimpan data pasien ke database. Sistem harus dapat mengedit update data pasien yang sudah terdaftar. Sistem harus dapat menampilkan riwayat kunjungan pasien. Sistem harus dapat melakukan validasi untuk mencegah duplikasi NIK. Sistem harus dapat mencari data pasien berdasarkan berbagai kriteria atau RM atau nama NIK. Manajemen antrian. Sistem harus dapat menggenerate nomor antrian otomatis berdasarkan poli, tujuan, dan urutan kedatangan. Sistem harus dapat mencatat nomor antrian dalam format struk. Sistem harus dapat menampilkan antrian di layar display digital ruang tunggu. Sistem harus dapat melakukan pemanggilan antrian dengan menampilkan di display dan mengeluarkan suara otomatis. Sistem harus dapat mengupdate status antrian atau menunggu sedang dilayani. Selesai. Sistem harus dapat menampilkan daftar antrian real time per poli. Sistem harus dapat mereset nomor antrian setiap hari secara otomatis. Sistem harus dapat menampilkan jumlah antrian yang sedang menunggu. Sistem harus memiliki format nomor antrian yang berbeda per poli. A untuk umum, B untuk gigi, C untuk KIA, D untuk lansia. Manajemen pembayaran. Sistem harus dapat menampilkan tagihan pasien umum berdasarkan poli yang dikunjungi. Sistem harus dapat menghitung total biaya pemeriksaan sesuai tarif per poli. Sistem harus dapat menginput jumlah uang yang diterima dari pasien. Sistem harus dapat menghitung kembalian secara otomatis. Sistem harus dapat menyimpan data transaksi pembayaran ke database. Sistem harus dapat menggenerate dan mencetak bukti pembayaran. Sistem harus dapat membedakan pasien BPJS yang tidak perlu membayar. Sistem harus dapat menampilkan riwayat pembayaran pasien. Sistem harus dapat melakukan void atau pembatalan transaksi oleh admin jika terjadi kesalahan. Manajemen master data.
Sistem harus dapat mengelola data poli tambah, edit, hapus, aktifkan atau nonaktifkan. Sistem harus dapat mengelola tarif pemeriksaan per poli. Sistem harus dapat mengelola data user tambah, edit, hapus, aktifkan, dan atau nonaktifkan. Sistem harus dapat mengatur akses per user. Sistem harus dapat menyimpan perubahan master data dengan logi history. Manajemen laporan. Sistem harus dapat menggenerate laporan pasien harian, mingguan, bulanan, custom date. Sistem harus dapat menggenerate laporan antrian per poli. Sistem harus dapat menggenerate laporan pembayaran dan pendapatan. Sistem harus dapat menggenerate laporan perbandingan pasien BPJS versus umum. Sistem harus dapat menggenerate laporan kunjungan per poli. Sistem harus dapat ekspor dalam ke format PDF. Sistem harus ekspor dalam format ke Excel. Sistem harus dapat menampilkan laporan visualisasi grafik, pie chart, bar chart, line chart. Dashboard dan monitoring. Sistem harus dapat menampilkan dashboard monitoring real time untuk kepala puskesmas. Sistem harus dapat menampilkan total pasien dari hari ini. Sistem harus dapat menampilkan distribusi pasien BPJS atau umum. Sistem harus dapat menampilkan total pendapatan hari ini. Sistem harus dapat menampilkan status antrian di semua poli. Sistem menampilkan tren kunjungan pasien. Sistem harus dapat menampilkan widget konfirmasi penting dengan update real time. Yang kedua ada non-functional requirements. Yang pertama ada performance, kinerja. Sistem harus dapat merespon input user dalam maksimal 3 detik. Sistem harus dapat menangis minimal 100 request simulation. Yang ketiga ada sistem harus mampu memperoleh minimal 1000 transaksi antrian per hari. Yang kedua ada reliability. Sistem harus tersedia minimal 99% dalam jam operasional puskesmas. Sistem harus mampu merecovery dalam waktu maksimal 5 menit setelah crash atau error. Sistem harus memiliki backup otomatis database harian. Selanjutnya kita masuk ke DFD level 0 dengan proses sistem informasi antrian pendaftaran puskesmas. Pasien menginputkan data pasien ke proses. Dari proses itu mengoutputkan nomor antrian kartu keluarga ke pasien. Selanjutnya ada admin. Admin menginputkan data user, data pasien ke proses. Selanjutnya proses mengoutputkan data user, data pasien, data pembayaran, data antrian ke admin. Selanjutnya ada poli umum. Poli umum menginputkan data pemanggilan poli umum ke sistem, ke proses. Proses mengoutputkan data antrian poli umum ke poli umum. Hingga seterusnya. Yang terakhir ada poli lansia. Selanjutnya ada entitas kasir. Entitas kasir menginputkan data pembayaran pasien ke proses. Selanjutnya proses mengoutputkan data tagihan pasien, konfirmasi pembayaran ke kasir. Selanjutnya proses mengoutputkan laporan data pasien, laporan data pembayaran, laporan pasien berobat ke kepala puskesmas. Selanjutnya kita masuk ke DFD level 1. Di sini proses terpecah menjadi 4 subproses. Yang pertama ada pendaftaran, pemanggilan antrian, pembayaran, dan laporan. Oke, kita lanjut ke pendaftaran. Pasien baru menginputkan data pasien ke subproses. Selanjutnya output dari subproses adalah nomor RM, kartu anggota, nomor antrian ke pasien baru. Selanjutnya ada pasien lama. Pasien lama menginputkan data pasien ke subproses. Subproses mengoutputkan nomor antrian. Subproses mencatat data pasien ke data store. Subproses
mencatat data pasien berobat ke pasien berobat, dan dilanjutkan dengan data store masuk ke dalam subproses 2, yaitu pemanggilan antrian. Pemanggilan poli umum menginputkan data nomor antrian pasien poli umum ke subproses 2 atau pemanggilan antrian. Pemanggilan antrian mengoutputkan data pasien poli umum ke entitas pemanggilan poli umum. Selanjutnya ada entitas pemanggilan poli gigi. Menginputkan data nomor antrian pasien poli gigi ke subproses pemanggilan antrian. Pemanggilan antrian mengoutputkan data pasien poli gigi ke entitas pemanggilan poli gigi. Selanjutnya ada entitas ketiga, yaitu pemanggilan poli KIA. Menginputkan data antrian pasien di poli KIA ke subproses 2, yaitu pemanggilan antrian. Pemanggilan antrian mengoutputkan data pasien poli KIA ke entitas pemanggilan poli KIA. Selanjutnya ada pemanggilan poli lansia yang menginputkan data nomor antrian pasien poli lansia ke subproses pemanggilan antrian, dan outputnya adalah pasien di poli KIA ke entitas pemanggilan poli KIA. Selanjutnya ada entitas pemanggilan poli lansia. Poli lansia menginputkan data nomor antrian pasien poli lansia ke subproses pemanggilan antrian, dan outputnya adalah proses poli lansia ke entitas pemanggilan poli lansia. Setiap inputan setiap poli dicatat ke data store, seperti data store pemanggilan poli umum, data store pemanggilan poli gigi, data store pemanggilan KIA, data store data pemanggilan poli lansia. Selanjutnya dari data store pasien berobat, kita masuk ke subproses pembayaran. Di subproses pembayaran, kasir menginputkan data pembayaran pasien, dan output dari subproses 3 adalah data tagihan pasien, konfirmasi pembayaran. Subproses 3 mencatat data pembayaran ke data store pembayaran. Selanjutnya, data pembayaran menginputkan ke subproses 4, yaitu laporan. Mengoutputkan data laporan pembayaran ke kepala puskesmas. Lanjutan dari atas, dari data store pasien atas yang pendaftaran dan pemanggilan antrian subprosesnya itu masuk ke data pasien berobat ke subproses 4. Data pasien memasukkan ke subproses 4. Outputnya adalah laporan data pasien dan laporan data pasien berobat. Selanjutnya kita di DFD level 2 yang dipecah jadi 4 subproses. Yang pertama ada pemanggilan poli umum. Pemanggilan poli umum menginputkan data nomor antrian umum, dan subproses pemanggilan poli umum mengoutputkan data pasien umum ke pemanggilan poli umum. Dengan subproses mengoutputkan data nomor antrian umum ke data store data pemanggilan poli umum. Selanjutnya ada data store menginputkan ke subproses pemanggilan poli umum dengan data pasien berobat. Pasien berobat
menginputkan ke subproses yang kedua, yaitu pemanggilan pasien berobat. Selanjutnya, pemanggilan poli gigi menginputkan data nomor antrian gigi, dan subproses 2, pemanggilan poli gigi mengoutputkan data pasien gigi ke entitas pemanggilan poli gigi. Selanjutnya, subproses pemanggilan poli gigi menginputkan data nomor antrian gigi ke data store data pemanggilan poli gigi. Kita lanjut dari data store pasien berobat, menginputkan data pasien berobat ke subproses pemanggilan poli KIA. Entitas poli KIA menginputkan data nomor antrian KIA ke subproses pemanggilan poli KIA. Selanjutnya, poli KIA mengoutputkan data pasien ke KIA ke entitas pemanggilan poli KIA. Selanjutnya, subproses S menginputkan data nomor pasien dan data store pemanggilan KIA. Selanjutnya kita lanjut ke data store pasien berobat menginputkan data pasien berobat ke subproses pemanggil poli lansia. Entitas pemanggilan poli lansia menginputkan data nomor antrian lansia ke subproses pemanggilan poli lansia. Selanjutnya, subproses pemanggilan poli lansia mengoutputkan data pasien lansia ke entitas pemanggilan poli lansia. Dan selanjutnya, subproses menginputkan data nomor antrian lansia ke data store, yaitu data pemanggilan poli lansia. Setelah itu kita pecah lagi menjadi subprosesnya ada laporan data, subproses laporan data, laporan data pasien berobat, laporan data pembayaran. Pertama, ada data store pasien, menginputkan data pasien ke subproses laporan data pasien. Selanjutnya, output dari laporan data pasien adalah laporan data pasien ke kepala puskesmas. Selanjutnya ada data store pasien, menginputkan data pasien berobat ke subproses laporan data pasien berobat. Nah, selanjutnya output dari subproses laporan data berobat masuk ke entitas mengoutputkan laporan data pasien berobat kepada kepala puskesmas. Yang terakhir ada pembayaran, data store pembayaran, menginputkan data pembayaran ke subproses laporan data pembayaran. Dari subproses laporan data pembayaran mengoutputkan laporan data pembayaran kepada kepala puskesmas. Jadi sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan kata. Mohon dimaafkan. Sekali lagi maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.